sampai terjadi pelecehan seksualnya, sampai terjadi detik-detik penusukannya, penyayatannya. Selamat malam sahabat misteri. Masih tetap bersama saya, Madiru Eji. Nah, malam ini adalah sambungan konten sebelumnya yang bercerita tentang kasus pembunuhan seorang wanita di Medan yang berinisial E oleh mantan pacarnya dan temannya. Oke. Sebelumnya, untuk kasus ini mungkin agak sensitif dan banyak juga pertanyaan dari teman-teman sahabat misteri. Kok lama part 2-nya itu dirilis? Nah, di sini Eji mau jelasin. Kalau kita cerita kasus pembunuhan, itu banyak banget yang akan terpengaruh. Contoh dari keluarga korban, dari keluarga tersangka, baik itu dari kepolisian juga, karena konten ini akan sangat sensitif banget. Karena dari sudut pandangan Eji, kita dari sudut pandangan spiritual. Jadi, kalau ditanya ini akan jadi kebenaran atau tidak, bagi yang sudah kenal Eji, yang sudah pernah tahu Eji, mungkin akan ada timbul satu persepsi sih. Karena sebelumnya juga banyak kliennya Eji juga yang pernah Eji terawang, mungkin mereka akan tahu. Nah, berhubung ini sangat sensitif banget, Eji tidak akan jelasin yang terlalu detail sampai ke dalam-dalamnya, karena itu akan membuat feedback yang buruk juga, karena bisa jadi itu bagian dari aib dan bisa jadi itu bagian dari manfaat. Nah, karena konten yang sensitif itu akan ada dua sisi sih. Bagi yang menyukainya akan merasa, oh ini benar ya gitu loh. Nah, bagi yang ada kaitan dengan keluarga korban, mungkin ini akan terasa sangat sakit sih. Jadi oleh karena itu, Eji akan gambarkan sedikit lebih jauh lagi, tapi tidak terlalu dalam gitu loh. Jadi bagi yang teman-teman pengen tahu yang lebih dalam, tapi masih di dalam konteksnya ini, boleh PM ke Instagram Eji kalau bagi yang penasaran. Oke, jadi kita lanjutin. Kalau gambaran untuk kasusnya sendiri di video sebelumnya sudah ada. Dari mulai proses si korban E sampai ke rumah itu, sampai terjadi pelecehan seksualnya, sampai terjadi detik-detik penusukannya, penyayatannya, sampai dibakar, dan akhirnya percobaan untuk mutilasi. Itu udah Eji gambarkan di video sebelumnya. Boleh dilihat di video sebelumnya. Oke. Nah, ada sedikit tambahan yang mungkin dari kepolisian tidak terlalu membuka itu. Yang bisa Eji kasih gambaran adalah di posisi ini. Oke, sebelumnya sekali lagi, ini bukan mencoba membuka aib. Sekali lagi, dan ini tidak untuk berusaha menyakiti keluarga korban. Jadi kalau ada kata-kata Eji yang menyinggung, Eji mohon maaf sebelumnya. Oke. Jadi untuk di kasus ini,
AG melihat ada pancingan masalah kebutuhan uang gitu. Dan di proses ini boleh Haji bilang ada yang membutuhkan dan ada yang memancing dengan cara itu gitu loh. Oke, mungkin bisa dipahamin ya. Nah, bagi teman-teman sahabat misteri, ini juga bukan satu konten untuk teka-teki. Kenapa saya tidak mau jelasin secara detail? Karena persepsinya akan berbeda. Semua orang punya persepsi masing-masing. Persepsi akan berbeda. Dan kalau pertanyaannya kenapa Eji masih tetap buat konten kedua, konten sambungannya, karena banyak teman-teman juga penasaran gitu loh. Apa sih sebenarnya gitu loh. Nah, kalau dari kepolisian merilis faktanya dan yang Eji juga sudah lihat di berita-berita, salah satunya ya hawa nafsu. Oke. Yang keduanya, ada sebagian berita menjelaskan tentang ketidakpuasannya, dendam terhadap korban. Nah, di balik itu ada masalah yang tadi Eji jelaskan. Jadi ada status pancingan itu berupa kebutuhan gitu. Itu salah satunya. Dan yang lainnya, selain masalah itu, ada persepsi yang ditimbulkan, dan ini benar-benar sangat sensitif. Ada image tentang sikap yang kurang baik atau sikap negatif dari si korban perempuan ini gitu loh. Oke. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh sikap apakah itu. Nah, mungkin teman-teman sendiri bisa merasakan apa yang disampaikan Eji. Sekali lagi, ini bukan konten untuk menjelekkan atau memojokkan siapapun, baik tersangka atau korban. Karena ini konten yang akan sangat sensitif banget bagi pihak keluarga korban atau bagi pihak keluarga tersangka. Tapi ini pandangan spiritual Eji. Oke, jadi ada 2 poin penting yang mungkin tidak dibeberkan ke umum. Satunya adalah kebutuhan dan satunya adalah sisi kurang baiknya gitu loh. Jadi boleh komen di bawah juga jika ada pertanyaan yang pengen Eji jelasin, boleh komen di bawah dan boleh chat ke Instagramnya Eji, akan Eji jawab. Tapi sekali lagi, yang bukan sampai masuk ke ranah pribadinya si korban. Oke, hanya itu aja untuk konten lanjutannya. Supaya sahabat misteri itu tidak penasaran. Karena kemarin itu juga ada beberapa dari sahabat-sahabat misteri nanyain. Ada yang sampai dari luar negeri, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang mengikuti kontennya Jeritan Alam, bertanya kapan sih part 2-nya, gitu loh. Tentang kasus pembunuhan si E. Nah, pada malam ini setelah jeda kayaknya kurang lebih sebulan lebih ya, hampir 2 bulan dari konten pertamanya, waktu hangat-hangatnya kasus pembunuhan itu, barulah
AG buat part 2 ini. Karena kita benar-benar menjaga privacy, benar-benar menjaga perasaan di saat masih berkabung itu. Oke. Nah, untuk konten ini sampai di sini, sekedar penjelasan. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Pastinya bunyikan loncengnya untuk tetap mendapatkan video-video terbaru kita, petualangannya kita, baik itu berupa konten reaction, baik itu berupa konten di lapangan, ataupun konten pengalaman gitu. Oke, sahabat misteri, tetap saksikan dan terima kasih.